Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan dari Jepang? Belum, memangnya kenapa? Dari yang saya dengar tadi di radio Dumai, Jepang telah mengakui kekalahan kepada sekutu. Kalau begitu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju, karena pada saat ini Indonesia sedang dalam keadaan kosong kekuasaan. Jadi kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Jepang memberikan kemerdekaan Indonesia sekitar 24 Agustus 1945. Tapi gini Bung, menurut saya kita harus merasakan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus. Setuju. Baiklah, kalau begitu habis dari sini kita harus segera ke rumah Bung Karno untuk menyampaikan hasil keputusan rapat hari ini. Saya akan sampaikan pada Bung Karno. Rapat pun diakhiri keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, ada keperluan apa ya? Kami ada keperluan penting dengan Bung Karno. Apakah Bung Karno ada? Kalau begitu silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas. Kang Mas, Ada apa? ada yang datang mencari. Dengan siapa? Para pemuda ingin berbicara penting katanya. Baiklah, akan saya temui. Silakan dulu. Saya dengar dari istri saya bahwa kalian ingin menyampaikan sesuatu. Jadi begini Bung, kami kemarin mendapat kabar dari Jepang bahwa mereka telah menyerah kepada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dan kami kemarin para pemuda sudah mengadakan rapat dan hasilnya mereka semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera mengadakan rapat untuk kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, baiklah saya akan bicarakan dengan anggota PPKI yang lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu waktu lebih lama karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian akan menerima konsekuensi yang kalian terima jika kita terlalu cepat memerdekakan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang. Justru itu Bung, Jepang sudah tidak menguasai Indonesia. Untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Jadi saja setelah saya membicarakan dengan anggota PPKI. Tapi Bu, saya harap Anda tidak memberitahu ke anggota PPKI karena saya khawatir mereka akan mengetahui rencana kita. Tapi PPKI adalah satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tidak Bung, kami tidak ingin merdeka dengan Jepang. Tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini? Para pemuda sudah memaksa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya sebaiknya jangan berdebat. Kita harus memproklamasikan Indonesia secara matang untuk kemerdekaan Indonesia. Saya setuju. Lagi pula yang sekarang harus kita pikirkan adalah negara sekutu yang ingin kembali menguasai negeri kita. Dan masalah kemerdekaan akan dibahas pada rapat PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana ini, Bu? Ya lagi pula mereka masih muda, pola pikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Setuju. Berarti kita semua sepakat.
Meski berhati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Ranges Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Sementara para golongan tua enggan mengikuti kemauan kita. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Kalau begitu, kemana kita akan mengasingkannya? Bagaimana juga di Ranges Dengklok? Di situ sangat aman keadaannya. Saya setuju dengan pendapat Anda. Bagaimana dengan tanggapan kalian? Apakah kalian setuju? Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Ranges Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Ada apa ini? Jadi begini. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam. Apa ini? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Ranges Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Iya, mereka membawa kemari. Iya Hatta, benar. Soekarno, apa yang terjadi? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah pada sekutu dan ini adalah saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kamu mudah percaya dengan kabar tersebut, Karni? Padahal Jepang akan memerdekakan Indonesia. Tidak Bu, saya kita harus merdeka dan tidak sedih dengan Jepang. Benar Bung, jika kita mereka tersedia dari Jepang, maka Jepang dapat menjajah negara Indonesia lagi Bung. Mau sampai kapan kita menunggu Jepang memerdekakan kita? Ini saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Demi rakyat yang sengsara. Tenang saudara-saudara, kita harus menyelesaikan masalah ini secara kepala dingin. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikut saya. Dengar Bung, yang kalian katakan itu benar. Dan saya yakin kalian sudah memikirkan itu dengan baik. Tapi kesempatan tidak datang dua kali. Para pemuda itu benar, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita semua bisa melakukannya? Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi apabila Jepang menyerang. Bagaimana Bung? Baiklah, saya akan menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Ranges Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Jadi kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Para pemuda sudah bersiap. Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Ranges Dengklok, semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maida. Selamat malam, ada apa Bu? Maaf mengganggu malam-malam. Kami membutuhkan tempat untuk berdiskusi mengenai proklamasi yang akan diadakan esok hari. Saya senang mendengar berita tersebut. Silakan menggunakan apa yang kalian butuhkan. Kalau begitu apa ada kertas dan pena? Tentu ada. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Saya, proklamasi tidak boleh ditandatangani oleh PKI karena mereka itu tentang Jepang. Soal saya bahwa proklamasi ini bersih dari tangan Jepang. Adakah dari kalian yang ingin berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini?
Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini, seperti saat Amerika menandatangani deklarasi mereka? Tidak, kita tidak boleh meniru dan harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana dengan Bung Karno? Karena semua ini berkat bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya mengusulkan bagaimana jika untuk tanda tangan ini Bung Hatta dan Bung Karno sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan bagus, bagaimana hadirin? Setuju! Sayuti, tolong ketikkan proklamasinya. Baiklah, apakah ada mesin tik di rumah ini? Ada, mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, lupa, bagaimana kalau ibu saja yang menjadi benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Ibu hanya punya kain putih dan kain merah saja. Lantas bagaimana? Tentu saja, lantas kita buat bendera dengan sederhana aja, yang penting ada niatnya. Baik, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan saja Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Tolong kau kibarkan bendera ini dengan nama bangsa ini. Baik, Bu. Saya akan kibarkan bendera ini. Siap, laksanakan. Siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun golongan aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan juga ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita juga. Di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita telah menyadarkan diri kepada mereka,
Tetapi pada hakikatnya kita telah menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri tanpa berdiri dengan kekuatannya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Bermusyawaratan ini telah seakan-akan berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 08 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak.